Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba ngebahas agak menyimpang dari masalah metalurgi ya, karena memang terus terang aja ini ada satu kepentingan yang urgent bagi saya. Mau nggak mau saya harus membahas satu masalah yang di luar disiplin ilmu metalurgi. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba membahas mengenai eliminasi Gauss. Sebelum kita membahas jauh tentang eliminasi Gauss yang akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, waktu yang lalu juga pernah kita pelajari mengenai sistem persamaan linear yang diselesaikan secara determinan. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara eliminasi Gauss. Penulisan umum sistem persamaan linear itu adalah seperti ini. Ini A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 dan selanjutnya A1N XN sama dengan B1. Terus A12 X1 plus A22 X2 dan selanjutnya A2N XN sama dengan B2. Dan seterusnya. Di sini kita tahu bahwa A ini adalah koefisien-koefisien, sedangkan angka 1 ini, yang depan ini menunjukkan baris. Kemudian angka 1 yang belakang ini menunjukkan kolom. Jadi, kalau saya tunjuk A31, itu artinya ini adalah A yang berada pada baris ketiga, tapi berada pada kolom pertama. Penulisan sistem persamaan linear itu seperti ini secara umum. Kalau ini penulisan sistem persamaan linear tersebut kita ubah menjadi penulisan secara matriks, maka kita bisa mengumpulkan semua koefisien-koefisien yang ada ini, koefisien-koefisien yang ada ini, yang ada dalam satu bentuk matriks. Sementara variabel kita kumpulkan juga dalam bentuk matriks juga, dan juga konstantanya. Jadi memang sistem eliminasi Gauss ini ya dapat kita gunakan untuk banyak sekali variabel. Lebih mudah kita menggunakan software tentunya. Tapi setidaknya kita harus tahu cara kerja dari metode tersebut. Oke, saya lanjutkan. Jadi penulisan secara matrik untuk sistem persamaan linear itu dapat kita tulis seperti ini. Dan kita singkat langsung menjadi AX sama dengan B. Di mana A itu adalah matriks dari koefisien-koefisien dan X adalah variabel, kemudian ini adalah konstanta. Dari matrik ini kita ubah menjadi augment metrik. Bentuk augment metrik. Pada augment metrik kita hanya menggabungkan matrik koefisien ini dengan matriks konstanta. Jadi kita gabungkan saja di sini. Kita lupakan sementara mengenai variabelnya, ya, kita gabungkan aja. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, maka perlu kita perhatikan ini adalah koefisien-koefisien yang berada pada garis diagonal. A11, A22, A33, A44, kalau tahu ada A55 sampai ANN. Ini adalah koefisien yang berada pada diagonal matriks tersebut. Semua elemen matriks yang berada di bawah diagonal tersebut harus bernilai 0. Kita harus usahakan semua koefisien ini bernilai 0. Caranya bagaimana? Caranya yaitu andai kata A21 ingin kita buat menjadi 0, maka secara logika ini pun harus kita ambil dengan A21 juga kan? Nah, untuk menghasilkan 0 dari A21 ini, maka A21 harus kita ambil dengan A21 juga, tetapi harus punya kaitan dengan baris di atasnya. Oleh karena itu, A21 diambil A21, kita bagi dengan A11. Dan kita kali dengan A11. Ini tentunya pasti akan menghasilkan nilai yang 0. Yang perlu kita ingat, konstanta ini yang sudah kita pilih, yaitu A21 per A11 ini
Ini harus tetap kita gunakan sampai perhitungan satu baris ini selesai. Jangan kita ubah. Oleh karena itu, A22 pun akan berubah. A22 kita ambil dengan A21 per A11 kali A12. Begitu juga A23 kita ambil dengan A21 dibagi A11 kali A13. Dan selanjutnya sampai A2N diambil A21 per A11 kali A1N. Nah, B2 pun harus kita ubah. B2 kita ambil A21 per A11 kali B1. Ya, koefisien yang ada di atasnya ini adalah B1, makanya kita kalikan dengan B1. Nah, kemudian setelah A21 ini berubah menjadi 0 di sini, maka A31 pun kita usahakan menjadi 0. A31 untuk menjadi 0, maka harus saya ambil juga dengan A31, tapi tetap harus berkaitan dengan baris di atasnya. Oleh karena itu A31 kita ambil A31 per A11 kali dengan A11 lagi. Nah, konstanta ini pun harus kita gunakan sampai perhitungan satu baris ini selesai. Jangan kita ubah. Nah, kemudian A32 itu pun akan berubah. Karena harus kita ambil dengan A31 per A11 kali koefisien atasnya. Begitu juga A33 diambil A31 per A11 kali A13. Dan selanjutnya termasuk B3. B3 kita ambil dengan A31 per A11 kali B1. Ini tentunya akan menjadi 0, walaupun ini belum tentu 0. Ini belum tentu 0. Ya. Nah, kemudian AN1 pun harus kita jadikan 0 karena dia berada di bawah diagonal matrik tersebut. Maka AN1 kita ambil dengan AN1 per A11 kali A11. Dan ini pun konstanta ya yang harus kita gunakan sampai perhitungan selesai. Nah, kemudian sampai juga nih ANN kita ambil AN1 per A11 kali A1N, dan ini juga ada yang terlewat, yaitu ini sebenarnya adalah BN kita ambil AN1 per A11 kita kalikan dengan B1. Tentunya ini akan menjadi 0, tapi ini belum tentu 0. Ini belum tentu 0. Dan ini kita harus usahakan menjadi 0. Kalau kita lakukan perhitungan selanjutnya, maka ini cukup panjang penulisannya. Oleh karena itu, untuk lebih mudahnya, maka kita langsung terapkan saja pada contoh soal. Kita lihat kita punya satu sistem persamaan linear, yaitu X1 plus 2X2 min 3X3 sama dengan 3. 2X1 min X2 min X3 sama dengan 11. 3X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan min 5. Nah, sistem persamaan linear yang kita miliki ini kita ubah saja langsung menjadi augment matrix supaya lebih cepat pengerjaannya. Kita ubah dulu. Nah, ini akan kita kumpulkan. Kita lihat koefisien-koefisiennya di sini 1, 2, dan 3. Kita tulis 1, 2, 3. Kemudian 2 min 1, 2. 2 min 1, 2. Min 3, min 1, 1. Min 3, min 1, 1. Kita beri pemisah untuk konstanta, yaitu 3, 11, min 5. 3, 11, min 5. Nah, ini adalah augment matrixnya. Tadi kita ketahui bahwa semua elemen yang berada di bawah diagonal matriks itu harus 0. Artinya diagonal matriks itu adalah ini. 1, min 1, dan 1. Nah, oleh karena itu 2, 3, dan 2 ini haruslah kita buat menjadi 0. Untuk mengenolkan 2, maka
tentunya 2 ini akan saya ambil dengan angka 2 juga, tetapi tetap harus berkaitan dengan konstanta di baris atasnya, yaitu 2/1 kita kalikan dengan 1. Kemudian di sini ada -1. Kita tulis di sini -1. Tetap kita ambil dengan 2/1. Ini adalah konstanta yang sudah kita pilih dan jangan kita ubah. Jadi -1 diambil 2/1. Kita kalikan dengan atasnya. Atasnya ini adalah 2. Ini tadi atasnya 1. Dan kemudian lanjutkan -1 kita ambil dengan 2/1. Kita kalikan dengan atasnya itu -3. -3. Nah, kemudian 11 kita kurangi juga dengan 2/1 kali atasnya adalah 3. Atasnya ini 3. Nah, 3 ini pun kita buat menjadi 0. Jadi di sini ada 3. Tentunya kita akan ambil dengan 3/1. Kita kalikan dengan 1. Ini akan menjadikan 0. 2 kita ambil dengan 3/1. Kita kalikan dengan 2. Dan ini adalah 1. Kita ambil dengan 3/1. Kita kalikan dengan -3. -5 kita ambil dengan 3/1, kita kalikan dengan 3. Nah, kemudian kita hitung nilainya. Ini adalah 1, ini jelas-jelas 0. Dan kemudian ini juga 3, diambil ini 0 nilainya. Ini tab 2. Ini adalah -1, -4. Artinya -5 di sini. Kemudian ini 2 diambil 6, berarti ini -4. Ini adalah -3. -1 kita tambah 6, ini berarti 5. 1 ditambah 9, ini 10. Ini 3. 11 diambil 6, maka ini 5. -5 diambil 9, -14. Nah, tinggal satu lagi yang belum kita nolkan, yaitu -4 ini. -4 akan kita nolkan. Oke, kita lanjutkan. Kita tulis kembali ini supaya lebih mudah. Yaitu 1, 0, 0, 2, -5, -4, -3, 5, 10. Kemudian ini 3, 5, -14. Nah, jadi yang kita nolkan sekarang hanyalah -4. -4 dengan cara 0 -4 akan saya kurangi juga dengan -4. Tetapi -4 ini akan saya bagi dengan koefisien yang berada di baris kedua. Yaitu saya ambil -5. Dan ini akan kita kalikan dengan -5. Nah, kenapa saya gunakan baris kedua? Karena jika saya menggunakan baris pertama, maka angka 0 ini akan berubah lagi nanti. Dia akan muncul angka lain. Sementara kita tahu bahwa tadi untuk menyelesaikan secara eliminasi Gauss, maka semua koefisien yang berada di bawah diagonal itu harus 0. Oke, kita lanjutkan. Konstantanya berarti adalah -4/5.
min 5, dan ini kita gunakan dalam perhitungan satu baris ini. Oke, tinggal di sini kita lanjutkan. Ini adalah 10, kita ambil dengan min 4 per min 5, kita kalikan dengan 5, maka hasilnya di sini minus 14, kita ambil dengan min 4 per min 5, kita kalikan dengan 5. Kita lengkapi. Matriks ini adalah 2 minus 5 min 3 5 3 5. Kalau kita hitung, maka matriks ini akan menjadi 1 0 0 2 5 0 minus 3 5 10 dikurangi 4, 10 kurangi 4, ini menjadi 6, di sini 3, di sini 5, minus 14 dikurang 4 berarti min 18. Min 18. Nah, rupanya koefisien yang berada di kolom ketiga ini merupakan koefisien bagi X3. Sedangkan ini koefisien yang berada pada kolom kedua, ya, ini menunjukkan koefisien untuk X2 dan ini untuk X1. Penyelesaian selanjutnya adalah kita melakukan substitusi mundur. Kita hapus saja ini. Oke, kita tulis kembali ini. 1 0 0 2 min 5 0 min 3 5 6 3 5 min 18. Oke, jadi karena ini adalah koefisien untuk X3, maka kita tahu dari sini bahwa 6X3 itu sama dengan min 18. Kita tahu dari sini bahwa X3 sama dengan min 18 per 6. Min 3. Kemudian dari baris kedua kita juga tahu bahwa di sini ada min 5X2, kita tambah dengan 5X3 itu akan sama dengan 5. Tahu, kita lanjutkan di sini min 5X2 plus 5 kita kalikan dengan X3. X3 adalah minus 3. Kita dapat X2 sama dengan 5 plus 15 kita bagi dengan min 5 min 4. Kemudian dari baris pertama kita tahu X1 kita tambah dengan 2X2 kita kurangi dengan 3X3 itu sama dengan 3. Jika kita substitusikan nilai X2 dan X3, X2 nya adalah minus 4 min 3, X3 nya adalah min 3 sama dengan 3. Kita tahu, maaf, ini adalah X1, ini adalah X1, maka X1 kita kurang dengan 8, kita tambah 9 sama dengan 3, atau X1 sama dengan 3
kita kurangi dengan 1, yaitu 2. Nah, kita bisa mendapatkan nilai X1 sebesar 2, X2 adalah minus 4, dan X3 adalah min 3. Kita coba cek apakah benar solusi ini. Kita cek. Sekarang ambil aja salah satu persamaan. Misalkan adalah ini 3x1 kita tambah 2x2 kita tambah x3 itu sama dengan minus 5. 3 kita kalikan x1 adalah 2 ditambah 2 kali x2 adalah minus 4 kita tambah dengan x3 adalah minus 3 min 5, atau kita tulis di sini adalah 6 min 8 min 3 sama dengan minus 5. Artinya ini min 5. Nah, itu contoh pertama dari eliminasi Gauss. Oke, kita lanjutkan untuk contoh kedua dari masalah eliminasi Gauss. Di sini kita punya sistem persamaan linear yang terdiri dari 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Nah, semuanya ini kita ubah menjadi augment matrix. Tentunya dengan mengumpulkan koefisien-koefisien tersebut ke dalam sebuah matriks. Kemudian konstanta ini kita kumpulkan juga di sini. Nah, jika kita lihat ini ada koefisiennya 1, 2, 1, 1. Kita tulis di sini 1, 2, 1, 1. Kemudian di sini min 1, min 2, plus 1, dan min 1. Kita pindahkan min 1, min 2, plus 1, dan min 1. Kemudian di sini 2, 3, 1, dan 4. 2, 3, 1, dan 4. Kemudian di sini min 1, min 3. Di sini untuk X4, koefisien pada X4 adalah 0. Jadi kita tulis nanti di sini 0. Ya, jadi min 1, min 3, 0, plus 3. Min 1, min 3, 0, plus 3. Selanjutnya min 8, min 20, min 2, dan 4. Kita pindahkan juga ke sini. Setelah kita ubah sistem persamaan linear ini menjadi augment matrix seperti ini, maka tugas kita adalah tinggal mengnolkan semua elemen matriks yang berada di bawah garis diagonal matriks tersebut. Jadi di sini yang jelas yang akan kita nolkan adalah 2, 1, 1, 1, min 1, dan 4. Untuk mengnolkan 2, otomatis akan kita ambil dengan 2, tetapi tetap harus memiliki kaitan dengan baris atasnya. Jadi di sini saya pilih 2 diambil 2 per 1 dikali 1. Ya, dikali 1 dari elemen baris di atasnya. Nah, konstanta 2 per 1 ini akan kita gunakan sampai perhitungan 1 baris ini selesai. Selanjutnya, di sini min 2 kita ambil dengan 2 per 1 dikali dengan koefisien di atasnya, yaitu min 1. Begitu juga dengan 3. 3 kita ambil dengan 2 per 1 kalikan dengan koefisien di atasnya. Min 3 kita ambil dengan 2 per 1 kalikan dengan koefisien di atasnya, yaitu min 1. Min 20 kita ambil 2 per 1 kalikan dengan koefisien di atasnya, min 8. Nah, selanjutnya kita harus mengenolkan ini nih, angka 1 ini. 1 kita ambil dengan 1 per 1 kalikan baris di atasnya. Nah, kemudian konstanta 1 per 1 ini kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Jadi, selanjutnya di sini ada 1
kita ambil dengan 1 per 1, kalikan koefisien yang ada di baris atasnya, yaitu min 1. Begitu juga dengan 1, ini 1 kita ambil dengan 1 per 1, kalikan dengan 2. Dan 0 kita ambil dengan 1 per 1, kalikan dengan min 1. Begitu juga dengan min 2, kita ambil dengan 1 per 1, kalikan dengan min 8. Nah, setelah 1 ini berubah menjadi 0 di sini, tugas kita berikutnya adalah mengenolkan ini. Tentunya 1 ini akan kita ambil juga dengan 1, tapi tetap harus memiliki kaitan dengan baris di atasnya. Jadi 1 kita ambil dengan 1 per 1 kali 1, dan konstanta 1 per 1 ini kita tetap gunakan sampai perhitungan di baris ini selesai. Selanjutnya, setelah kita dapatkan perhitungan ini, kita coba hitung. Tentunya ini akan menjadi 1, kemudian ini menjadi 0, ini 0, dan ini pun akan menjadi 0. Ini min 1 tetap min 1, tetapi di sini 2 min 2 diambil min 2, berarti menjadi 0. Nah, kita bisa lihat selanjutnya perhitungan berikutnya. 1 diambil min 1, ini akan menjadi plus, maka akan menjadi plus 2. Dan juga ini menjadi 0. Setelah kita hitung semuanya ini, maka kita mendapatkan matriks ini. Nah, di sini kita bisa melihat di baris kedua kita mendapatkan angka 0 sebanyak 2 buah. Sementara di baris ketiga ini kita dapatkan 1 angka 0. Oleh karena itu, agar perhitungan lebih cepat, kita lakukan pertukaran baris. Jadi, baris ketiga kita pindah menjadi baris kedua, dan baris kedua kita pindah menjadi baris ketiga. Seperti ini. Kita bisa lihat bahwa baris ini 0, 0, min 1, min 1, min 4 itu pindah menjadi ke baris ketiga. 0, 0, min 1, min 1, min 4. Sementara baris ketiga 0, 2, min 1, 1, 6 kita pindah ke baris kedua. Jadi 0, 2, min 1, 1, 6. Baris keempat tetap. Nah, di sini lebih mudah lagi. Jadi tugas kita hanya menolkan angka 2 ini. Tinggal angka 2 ini yang harus kita nolkan. Tentunya ini pun akan kita ambil dengan 2. Tetapi tetap harus memiliki kaitan dengan baris yang ada di atasnya. Nah, untuk acuan saya mengambil baris ketiga. Jadi di sini 2, saya ambil dengan 2 per min 1, saya kalikan dengan min 1. Jadi baris ketiga ini saya gunakan untuk menolkan 2 yang berada di baris keempat. Mengapa saya menggunakan baris ketiga, tidak menggunakan baris kedua dan ke-1? Karena jika saya menggunakan baris ke-1 ataupun kedua, maka angka 0 ini akan berubah lagi. Tidak lagi menjadi 0. Oleh karena itu, saya gunakan baris ketiga. Konstanta 2 per 1 yang kita dapatkan ini tetap kita gunakan sampai perhitungan satu baris ini selesai. Jadi di sini 4 kita ambil dengan 2 per min 1, kita kalikan dengan yang di atasnya ini adalah min 1. Kemudian 12 kita ambil dengan 2 per 1 kalikan dengan atasnya yaitu min 4. Nah, setelah kita hitung ulang seluruhnya ini, maka kita dapatkan matriks 1, min 1, 2, min 1, min 8, 0, 2, min 1, 1, 6, 0, 0, min 1, min 1, min 4, 0, 0, 0, 2, 4. Inilah matriksnya. Nah, kita tahu bahwa ini kolom keempat menunjukkan koefisien untuk X4, kolom ketiga koefisien untuk X3, kolom kedua adalah koefisien untuk X2, dan kolom pertama adalah koefisien untuk X1.
Dari sini kita lakukan substitusi mundur. Jadi 2x4 itu sama dengan 4. 2x4 sama dengan 4. Artinya kita tahu bahwa 4 itu adalah x4 adalah 2. Selanjutnya min x3 min x4 itu sama dengan minus 4. Substitusikan x4-nya, maka kita akan dapatkan x3 sama dengan 2. Selanjutnya juga dari baris 2, kita dapat suatu persamaan. 2x2 diambil x3 ditambah x4 itu sama dengan 6. Ini. Maka jika kita cari x2 adalah 3. Begitu juga dengan baris pertama, kita dapatkan persamaannya x1 diambil x2 ditambah 2x3 diambil x4 sama dengan minus 8. Kita substitusikan semuanya x2, x3, dan x4 ke dalam persamaan ini. Maka kita akan dapatkan x1 sama dengan minus 7. Nah, untuk mengecek apakah perhitungan kita itu benar, coba kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Oke, saya gunakan misalkan persamaan yang keempat, yaitu di mana x1 kita ambil dengan x2 ditambah 4x3 ditambah 3x4 itu sama dengan 4. x1-nya adalah minus 7. Min 7 diambil x2-nya adalah 3 ditambah 4 dikali x3. x3-nya adalah 2 ditambah 3 dikali x4. x4-nya adalah 2. Sama dengan 4. Kalau kita lihat, ini adalah min 10. Kita tambah 4 kali 2, 8. Ditambah 6. Sama dengan 4. Jadi perhitungan itu yang kita lakukan adalah benar. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.